Hai teman dunia maya, mengapa kita terkadang merasa malas? Apakah karena kurangnya motivasi? Apakah sedang merasa lelah? Atau memang hanya sedang menikmati waktu senggang? Terkadang dari kita pasti pernah merasakan yang namanya malas. Wajar, namanya juga manusia, pasti punya rasa malas. Kalau kata Bill Gates, sikap malas itu ada untungnya juga. Sebagai pemalas, kamu malas melakukan segala sesuatu dengan langkah yang rumit. Karenanya, kamu mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang paling mudah. Contohnya, orang malas berjalan jauh, akhirnya menciptakan kendaraan. Orang malas makan buah-buahan, akhirnya menciptakan vitamin berbentuk kapsul. Orang malas masak air, akhirnya menciptakan dispenser, dan seterusnya. Dikutip dari hellosehat.com, malas atau kebanyakan duduk seharian dan kurang bergerak berdampak secara langsung pada kesehatan, seperti konsentrasi menurun, meningkatnya resiko stroke, serangan jantung, menurunnya fungsi otak, serta bisa memicu osteoporosis. Mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa cek di website hellosehat.com. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh para psikolog mengungkapkan bahwa kemalasan dapat menular kepada orang lain. Loh, kok bisa kemalasan bisa menular? Nah, nggak cuma kemalasan, ketidaksabaran dan sikap skeptis juga bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain. Dalam proses penelitiannya, para peneliti melibatkan 56 partisipan dan meminta kepada mereka untuk menyelesaikan beberapa tugas yang dapat menguji sifat malas, tidak sabar, dan skeptis. Tugas pertama, partisipan diminta menggenggam sebuah alat dan akan diberikan imbalan atau hadiah. Jadi semakin kuat genggaman mereka, semakin besar pula hadiah yang akan diberikan. Dan tugas kedua, partisipan diminta untuk memilih mendapatkan hadiah kecil setiap 3 hari atau hadiah besar setelah setahun menunggu. Tugas yang terakhir, partisipan boleh memilih antara hadiah kecil dengan kemungkinan mendapatkannya sebesar 90% atau memilih hadiah besar yang kemungkinan mendapatkannya hanya 10%. Ketiga tugas ini dilakukan secara berulang. Sebelum dikerjakan oleh para peserta, peneliti memberitahu mereka hasil dari partisipan sebelumnya yang sudah melewati tugas tersebut. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa manusia cenderung belajar dan mencoba untuk malas, tidak sabar, dan skeptis dari orang lain. Hasil ini hanya disadari oleh 19% partisipan. Jadi kesimpulannya, kita bisa meniru orang malas karena kita melihat orang lain juga malas. So, ketika kita melihat orang lain malas, usahakan menjauh darinya atau berusaha mengingatkannya. Karena berdasarkan penelitian yang disebutkan tadi, manusia akan meniru rasa malas yang ditimbulkan oleh orang lain. Jangan sampai kita tertular atau menularkan rasa malas kepada orang lain. Lalu bagaimana mengatasi rasa malas? Nah, di sini gue akan memberikan beberapa tips untuk mengatasi rasa malas. Yang pertama, kita bisa melakukan aktivitas fisik seperti olahraga atau hanya sekedar berjalan ke warung depan rumah. At least tubuh kita bergerak dan rasa malas pun akan berangsur hilang. Yang kedua, melawan rasa bosan. Rasa bosan dapat memicu kemalasan, yang pada akhirnya kita tidak akan melakukan hal itu lagi dan diakhiri dengan tiduran atau rebahan atau hanya duduk merenung. Pada momen ini kita harus mencari hal yang kita sukai dan bisa membuat kita senang, sehingga kita kembali bersemangat. Jangan malah mengikuti kemauan tubuh kita. Sesekali mungkin tidak masalah, tapi jika terus-menerus, bisa-bisa nyaman dengan kemalasan. Yang ketiga, menjalani hobi. Dengan kita menjalani apa yang kita suka, dapat mengatasi rasa malas dengan ampuh dan menjadikan kita lebih bahagia dan termotivasi. Mungkin kebanyakan orang yang menjalani hobinya akan lebih sedikit terpapar rasa malas, karena mereka selalu dalam keadaan senang ketika menjalani hobinya. Dan terakhir, paksakan tubuh untuk bergerak. Ya, karena jika kita selalu mengikuti hawa nafsu dan tidak melawannya, maka kita selamanya menjadi orang yang pemalas. Diawali dengan paksaan, menjadi kebiasaan. Semua bentuk kemalasan harus dilawan dan dipaksakan, serta kita harus tahu dampak negatif yang timbul karena malas. Dengan itu dapat memunculkan rasa takut kepada diri kita dan pada akhirnya tubuh kita memaksakan untuk bergerak. Sedikit quotes dari Abdullah Gimnastiar
Mungkin teman-teman sudah tahu atau yang lebih dikenal Agim, seorang pendakwah dari Bandung, mengatakan waktu bekerja orang rajin adalah sekarang, sedangkan waktu bekerja orang yang malas adalah besok.